Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasko, merekomendasikan nama Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta mendatang. Seperti diketahui, Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, adalah kader Golkar. Mengapa Gerindra mendorong kader Golkar maju di Jakarta? Berikut ini analisa pengamat politik, Yunarto Wijaya, dari Carta Politika. Simak videonya sampai habis. Karena yang menarik kan adalah fenomena kenapa seorang Sufmi Dasko malah berbicara tentang kader Partai Golkar. Buat saya itu tidak lazim gitu ya. Artinya kok tiba-tiba nama Kang Emil didorong di Jakarta. Padahal kita tahu Golkar mencantumkan Kang Emil Jawa Barat dan Jakarta. Dan kalau kita dengar fokusnya masih di Jawa Barat. Gerindra di Jabar juga ada jagoannya. Di situ ada Deddy Mulyadi. Dan bisa juga saling tunggu atau saling menjerumuskan nih, kita nggak tahu gitu ya. Karena ada madu, salah satu obat paling mujarab, insya Allah. Sedia madu ternak dan madu hutan. Dihasilkan oleh lebah dari nektar bunga asli, bukan dari gula yang dimakan lebah. Proses higienis, kemasan praktis dan elegan. Garansi 1 juta rupiah jika terbukti madu kami tidak asli. Terbaik, madu kelanceng, dari lebah spesial. Hubungi. Oke, saya ke Mas Toto kalau begitu. Ini saya minta analisa ya Mas Toto. Jadi kita itu di fase saling menunggu atau kemudian memang komunikasinya aja belum ada titik temu antar partai ini, Mas? Ya, sebetulnya memang sekarang dalam situasi paling tidak ya, partai-partai ini sedang gencar melakukan survei. Dan sudah pasti kalau patokannya adalah ingin menang, mereka akan melihat bagaimana peluang menang dari pertama pasti prioritasnya adalah kader misalnya. Lalu kalau kader tidak bisa pun ya mau tidak mau akan dicari sosok dari luar. Nah, fenomena termasuk di Jakarta menurut saya. Nah, yang menarik kan adalah fenomena kenapa seorang Sufmi Dasko malah berbicara tentang kader Partai Golkar. Buat saya itu tidak lazim gitu ya. Artinya kok tiba-tiba nama Kang Emil didorong di Jakarta. Padahal kita tahu Golkar mencantumkan Kang Emil Jawa Barat dan Jakarta. Dan kalau kita dengar fokusnya masih di Jawa Barat. Bisa saja ini kan pertama adalah kepentingan Gerindra ketika Bang Dasko yang berbicara. Dalam konteks kita tahu Gerindra di Jabar juga ada jagoannya. Di situ ada Deddy Mulyadi. Dan kita tahu nilai dari kekuatan nilai elektoral dari Jawa Barat itu jauh lebih besar dibandingkan Jakarta. Dan kita tahu juga surveinya Ridwan Kamil masih jauh di atasnya Deddy Mulyadi. Sehingga peluang buat Deddy Mulyadi menang menjadi sangat besar kalau Ridwan Kamil ada di Jakarta. Tapi bisa juga dilihat dalam konteks yang lebih luas. Orang banyak mengatakan Mas Anies ini sulit dikalahkan kalau kemudian tidak dilawan oleh Ridwan Kamil. Dan surveinya memang setahu saya di peringkat pertama ada Anies Baswedan, peringkat kedua ada Ridwan Kamil. Dan bukan tidak mungkin orang kemudian beranggapan apakah jangan-jangan ini suara dari Pak Prabowo sebagai tanda kutip kepalanya Koalisi Indonesia Maju. Orang bertanya juga mungkin kemudian apakah ini suara Pak Jokowi juga supaya Anies kemudian tidak bisa mendapatkan kemenangan di DKI karena ini efeknya akan kemudian masuk kepada pemetaan elektoral di 2029. Apapun yang sedang terjadi di panggung belakang, saya berharap pilkada ini betul-betul memunculkan calon-calon berdasarkan aspirasi masyarakat lokal secara bottom up, tidak dikooptasi oleh apapun lah namanya koalisi permanen, apalagi hanya keinginan 1 atau 2 orang saja kepentingan elektoral di luar Jakarta dalam konteks ini. Mas Toto, tapi banyak yang kemudian mengatakan ya pilkada Jakarta itu miniatur pilpres begitulah, adalah pilpres kecil yang ini juga pasti mempunyai residu dari pilpres sebelumnya atau kemudian menjadi persiapan bagi pilpres berikutnya. Ya, itu kan sebenarnya terjadi karena Pak Jokowi. Catatan bahwa Pak Jokowi kemudian menjadi gubernur DKI, tidak selesai, kemudian batu loncatan menjadi presiden dan berhasil. Kebetulan Mas Anies juga ada dalam posisi yang sama walaupun gagal menjadi presiden ya. Tapi kita juga bisa lihat kan kondisinya sudah berubah. Jakarta tidak lagi ibu kota, tapi walaupun masih memiliki peran penting sebagai kota bisnis. Dan saya berharap Jakarta tidak ditempatkan seperti itu lagi secara elektoral, Mas Bram. Jakarta ya Jakarta. Apalagi sekarang punya tantangan dengan konsep kawasan aglomerasi, tantangan tanpa menjadi ibu kota tetap bisa menjadi pusat bisnis misalnya. Ya letakkanlah memang orang yang terbaik. Makanya menurut saya isu-isu seperti kemudian ponakannya Prabowo dipasangkan dengan anaknya presiden, lalu kemudian melalui keputusan yang kontroversial, itu menurut saya akan menyita perhatian
Sehingga bahasan mengenai penanganan macet, penanganan banjir, penanganan polusi yang menjadi problem utama dari DKI itu DKJ itu malah kemudian tidak dibahas. Oke. Itu yang saya harapkan tidak termasuk dari yang mengagetkan buat saya, petinggi Partai Gerindra malah kemudian berbicara mengenai kader Golkar. Oke, jadi ini adalah saling tunggu begitu ya antara nama RK atau kemudian nama Anies, Mas Toto. Sebelum saya akan ke nama Kaisang. Bisa juga saling tunggu atau saling menjerumuskan nih, kita nggak tahu gitu ya. Karena ada kepentingan yang saling bejana berhubungan yang saya sebutkan. Tetapi kalau untuk Mas Kaisang, saya harus mengatakan kalau niatnya baik terhadap Mas Kaisang dan keluarga Jokowi. Orang-orang yang mendorong-dorong Mas Kaisang walaupun peluangnya secara hukum sekarang terbuka, walaupun belum ada PKPU ya, menurut saya ini menjerumuskan keluarga Jokowi. Oke. Itu seperti sebuah penghinaan, seakan-akan Kaisang ini pengangguran politik. Ditaruh di DKI, ditaruh di Surabaya, di Depok, Bekasi, dan lain-lain. Dan ada pengalaman loh. Mas AHY itu kalau hanya mendasarkan dirinya pada nama besar darah biru dalam Pilkada 2017 malah kalah. Oke, baik. Itu yang akan juga saya...